Shalom saudara terkasih dalam Kristus, kembali lagi kita sama-sama beribadah minggu pagi hari ini saudara. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Kita percaya hari ini akan ada sukacita besar karena hadirat Allah ada di tengah-tengah keluarga kita dan di antara kita semua. Amin saudara? Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama. Kita mau katakan hari ini, hari yang telah dijadikan. Haleluya. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau Allah yang menghampiri setiap kami. Kami bersyukur Tuhan menjadikan hari ini untuk setiap kami. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan Tuhan, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kami menikmati hari-hari kami Tuhan. Kami berterima kasih. Hari lepas hari Tuhan menjaga kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami
sama-sama datang kepada Tuhan, merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapa, jiwa kami merindukan Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Hampir setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, lihat hati kami satu persatu Bapa. Pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, kami merindukan jamahan-Mu. Hadirlah di tengah kami ya Bapa. Jamah setiap kami
sehingga kami tetap merasa kuat Tuhan, sehingga dalam keseharian kami tetap bisa menghadapi hidup kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Allah sumber kekuatan kami, Tuhan Allah sumber pengharapan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau Allah yang akan berbicara pada dalam setiap hati kami, memproses setiap kami, sehingga kami menjadi indah di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar kembali sebagian dari firman Tuhan. Hamba mohon urapan Tuhan mengurapi hamba, biar kiranya Tuhan cukupkan segala kekurangan hamba dengan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan ini. Tuhan, biar semua yang mendengar firman Tuhan ini, mereka pun boleh mendapat berkat dari firman Tuhan ini, menjadi pegangan hidup bagi kami semua. Tuhan, berfirmanlah, kami siap menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau buka Alkitab kita. Kalau saudara ada bawa Alkitab, kita mau baca di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca dengan bersuara, karena para pakar bilang kalau kita baca bersuara itu cepat diingat daripada kita baca di dalam hati. Nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak terlelap. Dia selalu menjaga kita. Tuhan tidak tertidur menjaga kita. Matahari dan bulan tidak menyakiti kita. Tuhan menjaga kita dari kecelakaan dan menjaga nyawa kita. Sejak umur 70 tahun, saya sudah mulai jadi pelupa. Sekarang umur saya sudah 77 tahun. Saudara, lupanya ini benar-benar lupa yang kebangetan. Nama ibu kandung aja saya nggak ingat. Saya lupa. Dimana suatu hari saya pergi ke bank untuk ganti ATM saya yang hilang. Nah, orang bank ini dia tanya sama saya, nama ibu kandung bapak siapa? Saudara, sekejap blank saya punya otak ini. Gak ingat. Nama ibu sendiri gak ingat, saudara. Jadi beberapa menit kemudian baru saya ingat dan saya bisa menjawab. Sekali lagi saya ke bank ingin mengambil uang. Sampai di bank
nomor PIN saya lupa. Ingat-ingat, enggak juga ingat. Kemudian saya pulang. Nyetir mobil rasanya ngambang, saudara. Sampai akhirnya saya nabrak tembok. Makanya saya enggak berani pergi jauh-jauh bawa mobil. Biasanya boy yang nganterin. Sampai di rumah saya ingat-ingat, baru saya ingat nomor PIN saya. Saya balik ke bank, baru bisa mengambil uang. Sekarang saya masih ingat akan nomor PIN itu, makanya saya catat dengan kode di dompet saya. Timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah faktor usia atau ada yang lain? Saya ingat-ingat kemungkinan besar karena pernah saya stroke. Ya, penyumbatan darah di otak. Bukan hanya faktor usia atau faktor umur. Kenapa bisa nyumbat? Kenapa bisa nyumbat darah saya di otak? Karena darah saya kental. Timbul pertanyaan, kenapa darah bisa kental? Karena pola makan yang tidak sehat. Ingat, kepada anak-anak muda dan kita-kita yang sudah lanjut usia, kita harus jaga makan. Dulu makan, kalau saya makan sate babi, yang dipesan ususnya. Atau juga ati babi yang dililit-lilit dengan minyak babinya. Jarang makan daging babi atau sate babi, dagingnya. Nah, saudara, makanan yang tidak sehat ini yang membuat darah kita jadi kental. Kalau makan sekba di pancoran, yang dipesan hati babi atau usus atau kulitnya. Kalau makan soto di Tanah Abang, yang dipesan kikil, jeroan, atau itu yang kayak anduk. Udah pakai susu. Nah, saudara, pakai santan. Ini yang membuat darah kita atau makanan kita tidak sehat, membuat darah kita jadi kental. Ingat, kepada anak-anak muda, kita harus jaga makan. Ya, dulu waktu masih kuliah nggak punya duit, dari rumah bawa nasi, sampai di kampus beli gado-gado atau telur goreng. Udah kerja, makan yang nggak sehat. Udah tua baru berasa. Pernah saya jalan pagi-pagi, tahu-tahu kayak ada orang yang jorokin. Nah, kalau orang dunia bilang itu mungkin dijorokin setan. Padahal bukan. Karena otak kita yang tersumbat. Nah, saudaraku, saya jatuh seperti orang ngusruk gitu. Untung saya masih bisa jaga kepala saya tidak kena aspal. Kalau sampai kena aspal kepala saya, game lah saya. Saya punya teman sekolah jatuh di kamar mandi. Kepalanya kena ubin. Dibawa ke rumah sakit, dia meninggal. Kena ubin meninggal. Apalagi kalau kena aspal, saudara. Dan saya cek ke dokter. Oleh dokter disuruh ronsen lagi. Ternyata ada penyumbatan di otak. Penyumbatannya kecil. Tidak selebar waktu saya stroke pertama. Jadi dokter minta tiap 3 bulan harus donor. Darahnya dibuang. Ya. Tidak boleh makan lagi yang seperti tadi saya sebutkan. Di dalam ayat 7 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Inilah firman Tuhan yang menolong saya dari kecelakaan, karena Tuhan yang menjaga nyawa saya. Tapi ingat, bukan berarti kita bisa seenak-enak kita. Anak-anak muda juga harus ingat, kalau naik motor jangan kebut-kebutan. Jangan bilang, kan Tuhan jaga. Makan seenaknya. Saya punya teman kantor, sudah di bypass jantungnya. Makan sekba di Pancoran. Apa yang dia pesan? Darah babi. Saudara, jangan makan darah babi. Karena firman Tuhan juga bilang jangan. Dari kesehatan juga jangan. Nah saudara, tapi dia pikir dia kan udah bypass. Jadi semua jantungnya bebas. Darah mengalirnya bebas. Jadi boleh makan bebas. Tidak saudara. Dari segi agama pun dilarang makan darah. Ya, dari kesehatan pun tidak. Makan darah itu tidak sehat. Di dalam Imamat 7 ayat 26, Imamat 7 ayat 26 begini bunyinya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Nah saudara, dari segi agama pun kita dilarang makan darah. Ya, jangan kita makan darah. Juga dari segi kesehatan itu tidak baik darah itu kita makan. Nah, bagaimana keadaan kita sekarang ini? Di mana COVID ada di mana-mana. Bandung sudah merah. Jakarta bertambah kena. Wisma Atlet Tower 4 yang tadinya sudah kosong, sekarang penuh lagi. Di mana kita berlindung, virusnya nggak kelihatan. Kepada siapa kita minta tolong? Di dalam Mazmur 121 ayat 2, ini ayat yang terakhir dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan yang menolong kita, selamatlah kita. Tapi bukan berarti kita makan seenak-enak kita. Jangan. Ya, jangan sudah pikir, akan Tuhan tolong. Kan sebelum makan berdoa dulu. Wah, saudara, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Kita harus jaga makan kita. Jangan mumpung sekarang ada duit, ya kita bisa makan seenak-enak kita. Jangan. Terutama yang banyak lemak, itu kita harus hindari. Memang waktu makan itu enak, kita lupa. Mungkin makannya jadi banyak, tetapi itu mengandung penyakit. Ya, jangan saudara pikir pertolonganku dari Tuhan. Jangan. Ya, Tuhan tidak menganjurkan kita untuk berbuat seenak-enak kita. Tetapi kalau kita minta tolong kepada Tuhan, kita pasti ditolong oleh Tuhan, menghindarkan kita dari kecelakaan. Ya, walaupun kita ada dalam bahaya, misalnya seperti tadi saya bilang, saya jatuh, Tuhan tolong. Karena memang bukan kita sengaja atau kita lalai, tetapi kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti ayat di Mazmur 121 ayat 2 ini katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah yang menolong kita. Kalau Tuhan yang menolong kita, selamatlah kita. Nah, saudara, firman Tuhan sampai di sini. Saya akan tutup dengan satu pujian. Ya, mungkin saudara juga tahu ini lagu. Mari kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat saudara, tangan Tuhan menopang kita. Kita selamat bukan karena kita bisa, kita kuat, tapi karena tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami, dan kami boleh menurut apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh tumbuh di dalam hati kami masing-masing, baik akan hamba sendiri, baik yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan tersimpan di dalam hati kami, karena pertolongan hanya dari Tuhan yang menyelamatkan kami dari segala mara bahaya dan dari segala kecelakaan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kami sampai hari ini, lepas dari corona yang mematikan ini, karena semuanya adalah pertolongan Tuhan. Engkau salut kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau bungkus kami oleh darah-Mu. Tidak ada satupun unsur penyakit atau corona pun yang dapat tembus di dalam tubuh kami, karena Engkau sudah bungkus kami oleh darah-Mu. Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Sebentar kita akan mendengar pengumuman. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Berikut adalah pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Pengumuman ibadah raya. Ibadah raya akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Pengumuman doa dan puasa. Doa dan puasa dilakukan setiap hari Rabu. Puasa dimulai pada hari Selasa pukul 10 malam sampai dengan hari Rabu pukul 12 siang. Dan berdoa serentak dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 9 malam. Bagi jemaat Gereja Injil Kristus, mari bergabung bersama ikut serta dalam doa puasa khusus untuk situasi yang terjadi pada negara kita. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema dan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Sebentar kita akan mengangkat satu pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
kasih Tuhan, kita satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan iman kita bersatu berdoa untuk negeri kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan merendahkan diri, kami mohon ampun kepadamu Bapa. Dan kami mohon dengan kuasa-Mu untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Baik para menteri-menteri serta kabinetnya. Para pejabat yang tertinggi sampaikan yang ke bawah Tuhan. Yang duduk dalam kepemerintahan Tuhan. Kami bawa dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka untuk bekerja, menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini aman, damai, tentram Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang menangani para pasien corona. Tuhan, tolong Bapak. Pakai para medis Tuhan. Supaya mereka boleh kuat, boleh sehat, boleh aman. Dan mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Pasien-pasien corona boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Baik itu di gedung-gedung maupun di rumah sakit Tuhan. Yang saat ini sedang menampung para pasien corona. Tuhan tolong. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, lingkupi dengan kepas sayap-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh jahat yang akan mengganggu dalam kehidupan mereka Bapa. Pagari dengan para malaikat-Mu Tuhan, sinari dengan wajah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berseru kepadamu, mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mendengar doa kami dari surga dan memulihkan kami dan negeri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami berseru kepadamu. Kami bersatu hati, sepakat memohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Biar kiranya Tuhan, virus corona ini boleh cepat berlalu dari hadapan kami Bapa. Tuhan, ampuni kami Bapa. Di mana beberapa hari lagi kami akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Walaupun kami tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang lalu, namun kami tetap mengucap syukur dan tetap mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Siapapun Tuhan mereka, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan melawat mereka. Baik Pak Kristanto, Pak Diki, Ibu Yani, Ibu Wawa, Ibu Pariem, Ibu Lianmoy. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjamah mereka. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat gereja Injil Kristus. Dari Ibu Gembala, Ibu Sulastri Rusli, Bapak Sunardi Rusli sebagai penasehat, pendeta muda Bapak Erwan dan Bapak Kristanto,
juga para ketua seksi. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya mereka semua boleh tetap setia dan taat melayani Engkau Tuhan. Walaupun hanya melalui ibadah online. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Tidak ada barang yang mustahil bersama Tuhan. Semuanya akan berjalan dengan baik. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mengangkat kedua tangan kami, yang Tuhan akan curahkan berkat melalui Ibu Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.